Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan tadarus tafsir Muyassar dan sudah sampai ke surat ketiga, surat Ali Imran atau keluarga Imran ya. Adalah merupakan surat Madaniyah yang jumlah ayatnya 200 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tema pertama tentang keesaan dan kekuasaan Allah. Subtemanya Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Ayat pertama Alif Lam Mim. Alif Lam Mim keterangan tentang huruf-huruf yang terputus-putus telah berlalu di muka pada permulaan surat Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kedua, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang maha hidup lagi maha mengurus makhluknya. Di sini ada keterangan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur langit dan bumi serta isinya. Tafsir ayat, dialah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia, yang memiliki sifat kehidupan yang sempurna sesuai dengan keagungannya, yang menangani segala sesuatu. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun dzuntiqam. Ayat ketiga dan keempat, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu wahai Rasul yang membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan juga menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Ya, Al-Furqan adalah kitab yang membedakan antara yang hak dengan yang batil, yaitu Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan. Tafsir ayat, Dia menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Rasul dengan membawa kebenaran yang tidak ada unsur keraguan padanya sedikit pun, membenarkan kitab-kitab dan rasul-rasul sebelumnya, dan Dia menurunkan Taurat kepada Musa alaihissalam dan juga Injil kepada Isa alaihissalam sebelum turunnya Al-Quran, guna menunjukkan jalan bagi orang-orang yang bertakwa menuju keimanan dan kebaikan agama dan dunia mereka. Dan Dia menurunkan kitab yang membedakan antara kebenaran dengan kebatilan, dan orang-orang mengingkari ayat-ayat Allah yang diturunkan akan mendapat siksaan yang berat, dan Allah Maha Perkasa tidak terkalahkan, mempunyai balasan atau azab kepada orang-orang yang mengingkari hujjah-hujjah dan bukti-bukti darinya serta keesaannya sebagai Tuhan yang berhak disembah. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ayat 5, sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya di bumi maupun di langit. Tafsir ayat, sesungguhnya ilmu Allah meliputi seluruh makhluknya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya, baik di bumi maupun di langit, sedikit pun ataupun banyak. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim. Ayat 6, Dialah yang membentuk kalian dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tafsir ayat, Dialah satu-satunya zat yang menciptakan kalian dalam rahim-rahim ibu-ibu kalian sebagaimana yang dikehendakinya. Apakah kalian menjadi laki-laki atau perempuan, berfisik baik atau buruk, celaka atau bahagia? Tidak ada Tuhan sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Dia Maha Perkasa yang tidak terkalahkan, juga Maha Bijaksana dalam penetapan perintah dan pengaturannya. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Ayat ke-7, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu wahai Rasul. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Ya, muhkamat artinya ayat-ayat yang terang dan tegas, maksudnya dapat dipahami dengan mudah. Itulah pokok-pokok kitab atau Al-Quran. Ya. Dan yang lain mutasyabihat. Ya. Mutasyabihat maksudnya ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian atau sulit dipahami kecuali jika diselaraskan dengan ayat-ayat yang muhkam atau hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran. Sesemuanya dari sisi Tuhan kami, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Tafsir ayat, dialah semata zat yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkam atau jelas makna dan kandungannya. Itulah pokok-pokok ajaran Al-Quran yang menjadi tumpuan rujukan dalam persoalan-persoalan yang masih samar dan hal-hal yang bertentangan dikembalikan kepadanya. Di antaranya ada ayat-ayat lain yang mutasyabihat yang menghimpun beberapa pengertian yang berbeda, yang maksudnya tidak tampak jelas kecuali dengan dipadukan dengan ayat-ayat muhkam. Orang-orang yang hatinya sakit lagi menyimpang dikarenakan buruknya motivasi hati mereka, mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat belaka supaya meniupkan syubhat-syubhat di tengah manusia sehingga dapat menyesatkan orang-orang tersebut dan agar menerjemahkan ayat-ayat itu sesuai dengan keyakinan-keyakinan mereka yang batil. Dan tidak ada yang mengetahui hakikat pengertian-pengertian ayat-ayat tersebut selain Allah. Sedang orang-orang yang mendalam ilmunya mereka mengatakan kami beriman kepada Al-Quran. Semuanya datang kepada kami dari sisi Tuhan kami melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengembalikan pengertian ayat mutasyabihat kepada ayat-ayat muhkamnya. Dan orang yang dapat memahami, mencerna dan menyelami makna-maknanya dengan pemahaman yang lurus adalah orang-orang yang berakal lurus. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ayat 8. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau mencondongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Tafsir ayat, dan mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau belokkan hati kami dari keimanan kepadamu setelah Engkau mengaruniakan kepada kami hidayah untuk memeluk agamamu. Dan berikanlah kepada kami rahmat yang luas dari karuniamu, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi, memiliki banyak karunia dan pemberian. Engkau memberi siapa saja yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Ayat 9. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Tafsir ayat, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mengakui dan bersaksi bahwa sesungguhnya Engkau akan mengumpulkan seluruh manusia pada hari yang tidak ada keraguan sama sekali tentangnya, yaitu hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji yang Engkau sampaikan kepada hamba-hambamu. Ya. Selanjutnya adalah subtema, ya, ancaman Allah kepada orang-orang kafir dan pengaruh harta benda duniawi. Ancaman Allah kepada orang-orang kafir dan pengaruh harta benda duniawi. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Ayat 10.
Sesungguhnya orang-orang kafir bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Tafsir ayat, sesungguhnya orang-orang yang menentang agama Allah yang hak dan mengingkarinya, maka harta benda dan anak-anak mereka tidak bermanfaat sedikit pun untuk menyingkirkan siksaan Allah jika siksaan itu menimpa mereka di dunia. Begitu juga tidak akan dapat menolak siksaan itu dari mereka di akhirat, dan mereka itu merupakan bahan bakar neraka pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Kadabi ali fir'aun wal ladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi dzunubihim wallahu syadidul iqab. Ayat 11 ya. Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan Allah sangat keras hukumannya. Tafsir ayat, karakter orang-orang kafir dalam sikap mendustakan kebenaran yang mereka perbuat dan hukuman yang menimpa mereka persis seperti keadaan Fir'aun dan orang-orang kafir sebelum mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah yang amat jelas, maka Allah menyegerakan siksaan bagi mereka dikarenakan sikap pendustaan yang mereka lakukan dan pembangkangan mereka. Dan Allah sangat keras siksaannya bagi orang-orang yang kafir kepadanya dan mendustakan rasul-rasulnya. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Ayat 12. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang kafir, kalian pasti akan dikalahkan di dunia dan digiring di dalam neraka jahannam di akhirat, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Tafsir ayat, katakanlah olehmu wahai Rasul kepada orang-orang yang kafir dari golongan Yahudi dan kaum lainnya, serta orang-orang yang enggan untuk membelamu dalam perang Badar, sesungguhnya kalian akan menjadi pecundang di dunia dan akan mati di atas kekafiran, serta akan dikumpulkan ke neraka jahannam, agar neraka itu menjadi tempat tinggal bagi kalian selama-lamanya, dan itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Ayat 13. Sungguh telah ada tanda bagi kalian pada dua golongan yang berhadapan. Ya, maksudnya adalah pertemuan dua golongan itu antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin terjadi dalam perang Badar. Ya, jadi ayat-ayat ini berbicara tentang kejadian di perang Badar, atau di latar belakangi kejadian di perang Badar. Badar adalah nama suatu tempat yang terletak di selatan kota Madinah. Satu golongan berperang di jalan Allah dan yang lain atau golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim adalah 2 kali lipat mereka. Allah menguatkan siapa saja yang Dia kehendaki, ya, dengan pertolongannya. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan atau mata hati. Tafsir ayat, sungguh telah ada petunjuk yang sangat nyata bagi kalian wahai orang-orang Yahudi yang arogan lagi pembangkang pada 2 golongan yang saling berperang dalam perang Badar. Satu golongan berjuang untuk menegakkan agama Allah, mereka adalah Muhammad SAW dan para sahabatnya, dan golongan lain yang kafir kepada Allah yang berperang untuk mempertahankan kebatilan. Golongan itu melihat dengan pandangan mata mereka bahwa kaum mukminin 2 kali lipat dari pasukan mereka sendiri dalam jumlahnya, dan sesungguhnya Allah telah menjadikan kejadian tersebut sebagai faktor kemenangan kaum muslimin atas mereka, dan Allah menguatkan dengan pertolongannya siapa saja yang Dia kehendaki dari para hambanya. Sesungguhnya dalam peristiwa yang terjadi ini terdapat pelajaran agung bagi orang-orang yang memiliki mata hati lurus, yang mendapat petunjuk untuk mengetahui hikmah-hikmah dari Allah dan perbuatan-perbuatannya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab.
ayat 14. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda-kuda pilihan, hewan-hewan ternak. Ya, ini hewan-hewan ternak yang dimaksud adalah hewan-hewan yang termasuk jenis unta, sapi, kambing, biri-biri dan seterusnya. Dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Dijadikan indah bagi manusia untuk mencintai apa saja yang mereka sukai berupa wanita, anak-anak, kekayaan yang melimpah seperti emas, perak, kuda-kuda yang baik dan binatang-binatang ternak semisal kuda, sapi dan kambing, serta tanah yang dijadikan untuk bercocok tanam dan berladang. Semua itu adalah pesona kehidupan dunia dan perhiasannya yang akan sirna, dan Allah di sisinya terdapat tempat kembali dan pahala yang baik, yaitu surga. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatu wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Ayat 15. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang disucikan serta ridha Allah. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Tafsir ayat, katakanlah wahai Rasul, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih baik dari apa yang dijanjikan indah bagi manusia di kehidupan dunia ini? Bagi siapa saja yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah dan takut azabnya, tersedia surga-surga yang di bawahnya istana-istana dan pepohonannya mengalir sungai-sungai mereka kekal di dalamnya, dan bagi mereka istri-istri yang bersih dari haid, nifas dan akhlak yang buruk, dan bagi mereka karunia yang lebih agung dari itu, yaitu menggapai keridhaan dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui semua rahasia yang ada pada makhluknya, maka mengetahui keadaan-keadaan mereka, dan Dia akan memberikan balasan kepada mereka atas semua itu. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ayat 16. Yaitu orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Tafsir ayat, hamba-hamba Allah yang bertakwa itu mengatakan, sesungguhnya kami telah beriman kepadamu dan mengikuti Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hapuskanlah dari kami dosa-dosa yang telah kami perbuat dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ya. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ayat 17. Juga orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, orang-orang yang menginfakkan hartanya, dan orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sahur sebelum fajar. Ya. Tafsir ayat, mereka itu adalah orang-orang yang bersifat sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dalam menjauhi berbagai macam maksiat, dan dalam menghadapi musibah yang menimpa mereka dari ketetapan takdir Allah yang menyakitkan, bersifat jujur dalam ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan, memiliki ketaatan yang sempurna, berinfak dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dan mengucapkan istighfar di akhir malam, karena waktu tersebut merupakan waktu besarnya kesempatan diterima dan dikabulkannya doa. Ya. Ini diantara ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya, diantara ciri-ciri orang yang bertakwa disebutkan tadi. Ya, kalau janji Allah kepada orang bertakwa adalah jannatun tajri, surga-surga ya mengalir di bawahnya
sungai-sungai mereka kekal di dalamnya, juga ada ya pasangan-pasangan yang suci dari haid nifas, juga dari akhlak buruk, serta ya bonus yang sangat dahsyat adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa orang bertakwa itu? Yaitu yang sering berdoa ya, yang sering menyampaikan, memunajatkan zikir, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya, doa-doa mereka ya, minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan minta dijauhkan dari siksa neraka. Yaitu juga adalah orang-orang yang sabar, orang yang benar ya, yang taat, yang selalu berinfak, wal mustaghfirina bil ashar. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, dan Allah selalu berikan taufik, inayah dan hidayahnya bagi kita sekalian untuk terus istiqomah di jalan keimanan ini. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.